Tapi sayangnya, seiring pertumbuhan Cynthia dari tahun ke tahun, ternyata Cynthia mengalami keterlambatan dalam perkembangan mental dan emosionalnya, Wak. Karena keterbatasan ini, dia jadi sulit mendapatkan teman, Wak. Dia punya kerinduan pengen punya teman gitulah pokoknya. Aku akan memberimu 9 juta dolar kalau kau berhasil membunuh seseorang. Nanti kalau kau udah berhasil membunuh orang itu, kau fotokan, kau videokan, kau kirim sama aku, katanya kayak gitu. Halo Wak, terima kasih udah mau singgah di videoku. Malam ini aku kembali lagi untuk membawakan sebuah cerita kasus kriminal yang menimpa seorang gadis muda bernama Cynthia Hoffman. Wak, kita semua pasti punya teman kan? Mau itu teman di sekolah, teman di tempat kerja, atau teman yang sudah kita anggap sebagai sahabat. Sama seperti kita, Cynthia juga punya teman dan bergaul layaknya anak remaja pada umumnya, Wak. Di usia yang seharusnya diisi dengan tawa dan mimpi masa depan, Cynthia justru terjebak dalam lingkungan pertemanan yang salah. Tanpa ia sadari, orang-orang yang dia anggap sebagai tempat aman malah menyimpan niat paling jahat dan tak pernah terpikirkan olehnya. Kasus ini sangat menggemparkan Amerika di tahun itu karena Cynthia ditemukan dalam keadaan sudah tidak bernyawa dan keadaan jasadnya sangat memprihatinkan, Wak. Masyarakat Amerika dibuat marah dan terkejut karena Cynthia dikenal sebagai anak yang rentan secara emosional yang seharusnya dilindungi bukan dimanfaatkan. Nah, biar kalian gak penasaran, sekarang kita masuk ke ceritanya. Seperti biasa, terlebih dahulu aku mau menjelaskan sedikit tentang latar belakang Cynthia ya, Wak. Cynthia Mary Hoffman adalah seorang remaja perempuan asal Anchorage, Alaska, Amerika Serikat. Ia lahir pada 8 Oktober 1999. Cynthia dibesarkan dalam keluarga yang cukup besar, Wak. Ia adalah salah satu dari 7 bersaudara. Maaf, di sini aku nggak dapat informasi di anak keberapa. Yang jelas, dari ke-7 bersaudara ini terdiri dari Cynthia, saudara laki-lakinya, dan saudara perempuannya. Ayah Cynthia bernama Timothy Hoffman dan ibunya Barbara Jenny Hoffman. Keluarga Hoffman bukan keluarga kaya atau istimewa secara materi, Wak. Mereka ini dikenal sebagai keluarga yang sangat kompak. Tiap hari mereka saling membantu dalam mengerjakan tugas rumah. Berbeda dari saudara-saudaranya, Cynthia dikenal sangat dekat dengan ayahnya. Baginya, sosok Timothy adalah ayah yang sangat istimewa. Cynthia lah yang sering membantu ayahnya untuk mengerjakan hal-hal kecil, bahkan Timothy menyebut Cynthia sebagai tangan kanannya, Wak. Gelar yang diberikan ayahnya ke Cynthia ini bukan karena semata-mata Cynthia sering membantu ayahnya, tapi karena Cynthia ini juga pendengar yang baik dan mudah memahami maksud ayahnya. Kedekatan ini bukan sekedar rutinitas keluarga, Wak. Inilah yang membuat hubungan mereka tumbuh dari kasih sayang yang tulus dan upaya mereka untuk saling menjaga satu dengan yang lain. Tapi sayangnya, seiring pertumbuhan Cynthia dari tahun ke tahun, ternyata Cynthia mengalami keterlambatan dalam perkembangan mental dan emosionalnya, Wak. Keterlambatan ini disebut sebagai disabilitas perkembangan. Selain mengganggu perkembangan mental dan emosionalnya, disabilitas ini juga membuat Cynthia terganggu dalam berkomunikasi dan mengambil keputusan. Ia cenderung lebih mengikuti perkataan orang-orang di sekitarnya. Cynthia sulit memahami konsekuensi apa saja yang akan dihadapinya ketika dia salah mengambil keputusan. Seiring bertambahnya usia, dunia Cynthia Hoffman tidak lagi hanya berputar di rumah dan lingkungan terdekatnya, Wak. Keterbatasan dalam bersosialisasi secara langsung, ditambah lagi dia merasa pengen lebih diterima dan dipahami, Cynthia mulai melirik ruang lain yang mungkin bisa membuatnya lebih bebas mengungkapkan ekspresinya, Wak. Dari sinilah media sosial perlahan masuk ke dalam hidupnya, menjadi tempat bagi Cynthia untuk mengenal orang-orang baru, mencari teman, dan membangun hubungan yang ia harapkan dapat menggantikan rasa sepi yang selama ini ia rasakan.
Jadi karena keterbatasan ini, dia jadi sulit mendapatkan teman. Wah, dia punya kerinduan pengen punya teman gitulah pokoknya. Mulailah hari-harinya dihabiskan dengan bermain media sosial. Apa yang membuatnya bertahan bermain sosmed? Ternyata Cynthia sudah memiliki teman dekat di akun medsosnya. Namanya Denali Brehmer, dia berasal dari Alaska. Cynthia menganggap hubungan mereka sudah sangat dekat seperti sahabat kental. Apapun diceritakan Cynthia sama si Denali ini, hari-harinya di sekolah, kekompakan keluarganya, pokoknya semua diceritakan si Cynthia ini, Berbeda dengan Cynthia yang menceritakan segalanya, Denali ini malah gak seterbuka Cynthia. Selain berkomunikasi dengan Cynthia, ternyata si Denali ini punya kenalan, yang bernama Darren Sin Miller. Tidak hanya menjadi teman biasa, Denali dan Darren ternyata menjalin hubungan spesial lebih dari sekedar teman di dunia maya. Pokoknya cerita tentang kedekatannya dengan Darren ini gak pernah diceritakan si Denali ini sama Cynthia. Suatu hari ada pesan masuk ke DM-nya Cynthia, Isi pesan itu, "Sin, aku sama kawan-kawanku mau naik gunung loh. Kau mau ikut nggak? Kita kan juga nggak pernah ketemu nih. Ya masa udah lama berteman nggak pernah ketemu?" Katanya, kata isi pesan ini. Ternyata pesan ini dari Denali. Membaca pesan itu senanglah si Cynthia ini, selama ini nggak ada yang ngajak dia jalan-jalan kan. Dan ini kesempatan untuknya agar lebih dekat dengan Denali. Tak pikir panjang, Cynthia menjawab, "Wah, ide bagus, boleh. Nanti aku izin ke keluargaku ya," katanya gitu. "Oke, nanti seru aja, aku jemput kau ke rumahmu," balas Denali. Oke, kata Cynthia. Singkat cerita, di tanggal 2 Juni 2019, pagi itu Cynthia pamit sama kedua orang tuanya, Dia menceritakan ada temennya yang ngajak dia jalan-jalan naik gunung. Saking excitednya menceritakan sama orang tuanya, dia janji sama orang tuanya, sore atau malam dia udah balik, Orang tua Cynthia yang mendengar anaknya cerita se-excited itu tidak meletakkan curiga sedikit pun. Mereka berpikir akhirnya Cynthia bisa bersosialisasi seperti anak-anak pada umumnya. Hanya itu yang dipikirkan mereka. Diizinkanlah Cynthia jalan-jalan sama kawannya. Siangnya Cynthia dijemput oleh Delina, tapi Delina nggak sendirian datangnya, Dia datang sama temannya yang bernama Kaden, Caleb Leyland, dan 2 orang temannya. Jadi mereka menjemput Cynthia berlima, Setelah menjemput Cynthia, mereka pun melanjutkan perjalanan ke area Thunderbird Falls, ke sebuah lokasi wisata alam dan jalur hiking yang terletak di utara Anchorage, Alaska. Setelah tiba di area tersebut, awalnya normal-normal aja, Mereka melewati jalur hiking yang sebenarnya. Setelah berapa jauh, Cynthia kemudian dibawa keluar dari jalur hiking. Bukannya ke arah atas, mereka malah ke arah bawah kawasan itu. Tepatnya ke arah sungai Eklutna. Cynthia mulai bingung, Harusnya mereka tetap di jalur, dan jalur mereka awalnya kan memang udah benar. Kenapa malah keluar dari jalur? Ketika dia mau mempertanyakan hal itu, tiba-tiba ada sesuatu yang menempel di kepala bagian belakangnya Cynthia. Setelah benda itu terletak di kepala Cynthia, Denali menembak Cynthia. Cynthia terjatuh. Kemudian dalam waktu singkat dia kehilangan nyawa. Setelah ia melepaskan tembakan itu, Denali dan teman-temannya meninggalkan Cynthia di lokasi itu sendirian. Tanggal 3 Juni 2019, pagi itu orang tua Cynthia mulai khawatir, Kenapa? Kemarin kan Cynthia udah janji, kalau nggak sore, paling telat aku malam nyampe rumah ya, Pak, Mak, katanya kayak gitu. Tapi sampai besok paginya pun, Cynthia nggak balik ke rumah, Sebelum-sebelumnya pun, Cynthia nggak pernah pergi jauh-jauh. Ini juga yang membuat orang tuanya khawatir. Orang tuanya takut Cynthia tersesat dan nggak bisa pulang. Mereka coba telepon HP-nya Cynthia pun, udah nggak bisa dihubungin sama sekali. Tanpa menunggu waktu lebih lama, orang tuanya langsung melapor ke pihak kepolisian untuk melaporkan anak mereka
hilang. Mereka memberikan informasi ke pihak kepolisian bahwa ada teman Cynthia yang melihat Cynthia terakhir kali di Taman Polar Bear Park kemarin sore. Tapi setelah itu tidak ada informasi terbaru yang menjelaskan keberadaan Cynthia, Wak. Pihak kepolisian pun mulai melakukan pencarian sebagai kasus orang hilang. Awal pencarian dimulai dari pengumpulan informasi terakhir tentang aktivitas Cynthia. Petugas mulai menelusuri jejak digital milik Cynthia, Wak. Mulai dari pesan teks, media sosial, dan riwayat panggilan di ponselnya. Dari hasil penelusuran ini, polisi dapat nih, Wak, terakhir kali yang menghubungi Cynthia adalah Denali. Polisi pun memfokuskan penyelidikan ke lingkar pertemanan Cynthia, terutama orang-orang yang terakhir kali berinteraksi dengannya secara langsung. Pihak kepolisian memanggil Denali untuk meminta keterangan mengenai hilangnya Cynthia. Gak cuma Denali, Wak, kawan-kawannya yang lain pun dipanggil untuk dimintai keterangan. Dari pengumpulan data hasil interogasi, keterangan mereka ini gak ada yang konsisten satu dengan yang lain. Saat itulah polisi mulai curiga. Dari kecurigaan ini, naiklah kasus ini dari sekedar pencarian orang hilang menjadi penyelidikan serius, Wah. Gak cuman sekali, mereka diinterogasi berkali-kali. Pihak kepolisian menggunakan cara yang agak keras ketika menginterogasi mereka. Pada akhirnya, salah satu dari mereka mengaku lawak. Dia menceritakan semuanya sesuai dengan apa yang sebenarnya terjadi. Tanpa menunda waktu, pihak kepolisian segera bergerak ke lokasi Thunderbird Fall. Setibanya di kawasan Thunderbird, aparat melakukan penyisiran di sekitar jalur setapak dan area hutan. Mereka mengkerahkan semua anjing pelacak ke setiap titik kawasan tersebut. Pada akhirnya, di hari itu juga, 4 Juni 2019, jasad Cynthia Hoffman pun ditemukan. Ia ditemukan di area terpencil paslah di daerah awal dia ditembak itu, Wak, dekat sungai Eklutna. Cynthia masih menggunakan pakaian yang sama di hari dia pamit dengan kedua orang tuanya. Dari hasil otopsi, luka tembak yang ada di kepala Cynthia bersifat sangat fatal. Inilah penyebab utama kematiannya. Tidak ada tanda-tanda perlawanan fisik yang signifikan pada tubuh Cynthia. Lingkungan sekitar jasad menunjukkan bahwa lokasi tersebut memang dipilih dengan sengaja. Area hutan yang sunyi, jarak dari pemukiman, dan minimnya aktivitas manusia membuat jasad Cynthia tidak langsung terlihat oleh orang lain. Dari hasil inilah, polisi menyatakan bahwa kematian Cynthia merupakan pembunuhan berencana, bukan kecelakaan atau kejadian spontan. Setelah jasad Cynthia ditemukan di Thunderbird Fall, polisi segera melakukan penangkapan beruntun. Denali Bremer ditangkap sebagai pelaku utama. Tidak lama kemudian, Brian Delameter, Dakota Smith, dan seorang remaja lain yang terlibat dalam perencanaan dan eksekusi turut diamankan. Masing-masing diperiksa secara terpisah untuk memetakan peran mereka secara detail. Dalam proses interogasi, beberapa pelaku mengakui keterlibatan mereka, Wak. Pengakuan ini saling menguatkan dengan bukti digital dan temuan forensik di lokasi kejadian. Akhirnya, polisi dapat menyusun rekonstruksi kronologis lengkap mulai dari perencanaan, penjemputan Cynthia, perjalanan ke lokasi terpencil, hingga pembunuhan dan pelarian para pelaku. Jadi, Wak, seperti ini kronologi sebenarnya. Denali kan punya hubungan nih dengan seorang pria yang dikenalnya juga di sosial media. Yang ku bilang tadi di awal, Wak, Darren Sean Miller. Ingat kalian kan? Si Darren ini ngakunya sama si Denali, dia itu miliarder dari Kansas, Wak. Suatu hari si Darren ini ngechat lah si Denali. Den, aku punya tantangan samamu. Kalau kau berhasil, ku kasih kau hadiah. Mau nggak? Katanya gitu. Denali yang membaca pesan ini balas lagi, Wak, tantangan apa? Emang hadiahnya apa? Kata si Denali kan. Aku akan memberimu $9 juta kalau kau berhasil membunuh seseorang. Nanti kalau kau udah berhasil membunuh orang itu, kau fotokan,
kau video kan, kau kirim sama aku, kata kayak gitu. Awalnya Denali berpikir kayak, udah gila orang ini. Tapi setelah berpikir agak lama, Wak, lumayan juga loh $9 juta. Karena memang gak sedikit, Wak. Jumlah $9 juta untuk anak seusia mereka. Itulah yang membuat Denali mempertimbangkan tantangan ini. Setelah dia mempertimbangkan, dibalasnya lah chatnya si Darin ini, Wak. Emangnya aku harus membunuh siapa? Katanya kayak gitu. Siapa aja, itu terserahmu. Yang penting kau membunuh, kata si Darin. Mulailah mikir si Denali ini kan, Wak. Dapatlah dia ide. Ketika ide itu muncul, saat itu juga lah dia ngechat si Cynthia. Nah itulah tadi, Wak, yang DM masuk ke HP-nya si Cynthia, ngajak Cynthia naik gunung. Ide itulah yang muncul. Setelah dia ngechat Cynthia, saat itu juga dia menyusun rencana busuknya dengan kawan-kawannya. Sama dengan iming-iming menjanjikan uang itu. Kalau aku berhasil dapat uang itu, nanti aku bagikan juga sama kalian, kata si Denali ini. Itulah, Wak, singkat cerita, jadilah kejadian di tepi sungai Eklud. Nah, setelah berhasil menghilangkan nyawa Cynthia, Denali kemudian mendokumentasikan jasad Cynthia sebagai bukti bahwa dia telah berhasil melakukan tantangan itu. Kemudian mengirimnya ke Darin. Tapi setelah bukti ini dikirim ke Darin, Darin menghilang, Wak. Karena tidak ada balasan dari Darin, Denali pun panik, Wak. Ia mulai menyusun rencana baru supaya kejadian yang barusan itu tidak terbongkar. Itulah tadi yang orang tua Cynthia menjelaskan sama polisi kalau ada kawannya Cynthia yang menyatakan kemarin sore melihat Cynthia di Taman Polar Bear Park. Itulah salah satu rencana mereka, Wak. Setelah menginformasikan hal itu, mereka berusaha menghapus semua jejak mereka. Dari pesan singkat ke keluarganya Cynthia, bukti foto, bukti video yang dikirimkan sama si Darin, itu semua dihapus sama Denali. Tapi usaha mereka ini pasti nggak berhasil. Jelas polisi lebih pintar dari mereka, Wak. Dari pengakuan ini, pengadilan pun memutuskan Denali Brehmer dinyatakan bersalah atas pembunuhan tingkat pertama dan pada tahun 2024 dijatuhi hukuman 99 tahun penjara tanpa masa percobaan oleh pengadilan Alaska. Darin Sean Miller juga dijatuhkan hukuman 99 tahun penjara karena merencanakan dan meminta pembunuhan dari jarak jauh. Kayden dijatuhi hukuman puluhan tahun penjara atas keterlibatannya dalam menembak Cynthia. Sedangkan Caleb Leyland dan kedua remaja lain yang terlibat mendapatkan dakwaan dan juga dihukum melalui proses hukum yang berbeda. Itulah tadi sedikit cerita tentang Cynthia Hoffman, Wak. Seorang anak yang sangat disayangi dan dicintai oleh kedua orang tua dan saudara-saudaranya. Hidupnya harus berakhir di tangan orang yang tidak bertanggung jawab. Sedikit informasi, Wak. Ada kabar duka di tahun 2024 lalu. Ayah Cynthia Hoffman, Timothy Hoffman, meninggal dunia pada 2 Juni 2024 saat ia mengikuti acara touring memorial untuk mengenang putrinya yang dibunuh 5 tahun silam. Timothy kehilangan kendali atas motornya di Park Highway dekat Meadow Lakes, Alaska. Saat itu Timothy berboncengan dengan istrinya. Ternyata motor mereka tergelincir ke median jalan, Wak. Timothy sempat dilarikan ke rumah sakit, tapi karena luka yang dialaminya cukup serius, ia tidak dapat diselamatkan. Sedangkan istrinya yang berada di belakangnya mengalami luka serius dan harus menjalani perawatan intensif. Cerita duka yang ditutup dengan informasi duka. Sedih kali, Wak. Sebagai penutup, Wak, gak ada manusia yang bisa kita percayai sepenuhnya di muka bumi ini. Satu-satunya yang bisa kita percayai hanyalah diri kita sendiri. Situasi yang dialami Cynthia sebagai salah seorang yang mengalami gangguan perkembangan, memang hal ini gak mudah, Wak. Tapi kita yang menjalani hidup normal sebagaimana mestinya,
Mudah-mudahan dijauhkan dari tragedi Cynthia ya Wak. Dan mudah-mudahan tidak ada Cynthia-Cynthia lainnya yang mengalami hal serupa. Ingat, tidak ada manusia yang bisa dipercaya di muka bumi ini. Siapapun bisa jadi apapun. Sampai di sini cerita kita malam ini. Kalau ada saran-saran atau ide-ide aku mau bahas apa di next video, kalian boleh komen di bawah. Oh ya Wak, di bawah ini ada nama Instagramku. Kalian juga bisa kasih saran melalui DM ya. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa pencet tombol like-nya, pencet tombol subscribe dan lonceng notifikasi supaya kalian dapat notifikasi kalau aku upload video baru ya Wak. Masih banyak informasi menarik dan menegangkan yang pengen kaliku share buat kalian. Sampai ketemu di video berikutnya Wak. Dadah.